Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Setelah bertahun-tahun diantisipasi, momen untuk ETF spot BTC akhirnya tiba. Selama orang-orang menyiapkan, mereka pada selebrasi persetujuan ETF yang udah lama banget ya, 10 tahun lebih kalau nggak salah. Yang kurang pasti itu sebenarnya dampak harga ke BTC gimana selama orang-orang merayakan ini, dalam jangka pendek terutama ya. Jadi beberapa percaya akan jadi peristiwa sell the news kemarin bilangnya, tapi ada yang lainnya juga pikir, wah kita siap nih untuk menjemput all time high baru dalam waktu dekat. Kita semua nggak punya bola kristal untuk bisa meramal masa depan, tapi berikut adalah pantauan kami dari Republik Rupiah selama beberapa hari dan minggu ke depan. Oke, let's go. Baik guys, sekarang kita mulai dulu dari arus dana di hari pertama. Jadi kalau misalkan kita ngeliat tweet dari Bloomberg Intelligence ini, sebenarnya estimasi untuk arus dana hari pertama ke ETF spot Bitcoin itu sangat luas ya. Kisarannya tuh bener-bener apa ya, bisa dibilang jauh terpaut jaraknya. Berdasarkan beberapa sumber tuh ada kisaran ekspektasi antara 750 juta dolar sampai 4 miliar dolar. Bener-bener jauh banget ya jaraknya, selisihnya. Itu dalam beberapa hari pertama mereka perkirakan estimasi. Nanti kita lihat nih gimana sikon sebenarnya dari pas pagi ini kita record video. Angkanya itu berbeda tergantung orang-orang yang kalian tanyain itu siapa. Kalau misalkan contohnya nih, nanya ke analis ETF Bloomberg, mereka percaya kalau kumpulan total dari aset yang dikelola untuk ETF spot BTC itu bisa nyentuh angka yang paling tingginya tadi, yang 4 miliar dolar di hari pertama mereka trading. BlackRock sendiri bilang mereka tuh udah ngumpulin lebih dari sekitar 2 miliar dolar modal awal untuk ETF BTC-nya mereka yang namanya IBIT. Dan kalau bisa menarik permintaan organik lagi 150 juta di atas itu, artinya BlackRock itu bisa dengan gampang naik ke puncak rekor dari 25 peluncuran ETF yang paling sukses di hari pertama. Karena kalau kita melihat di sini yang paling atasnya itu flow arus untuk hari pertamanya itu 2100. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi BlackRock IBIT udah ngumpulin 2 miliar modal awal untuk IBIT mereka, tambah aja 150 juta, itu udah lebih tinggi dari yang utamanya ini. Jadi dia ada mencetak rekor baru ya untuk peluncuran ETF paling sukses dalam hari pertama. Nah, pasar itu memang selalu melihat ke masa depan ya, dan reaksi terbesarnya kemarin kan saya ngeliat di Telegram juga ada yang nanya kenapa kok BTC turun padahal ada berita bagus. Itu karena sudah antisipasi selama bertahun-tahun. Jadi memang yang namanya pasar bisa dibilang price in itu benar adanya, karena orang sudah antisipasi dari jauh hari, mereka sudah pengen nge-front run sebelum news sebenarnya itu terjadi. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin pasar selalu ngelihat ke masa depan, reaksinya memang yang paling jelas itu kalau informasi baru yang muncul itu ternyata menyimpang nih dari ekspektasi sebelumnya kayak apa. Nah, itu biasanya reaksi terbesar. Kalau kita lanjut, sebenarnya data awal menunjukkan arus masuk lebih dari kisaran atas yang 4 miliar dolar tadi itu malah nanti biasanya bisa memicu tekanan beli lebih banyak, karena orang-orang jadi tertarik dengan yang namanya kalau harga naik lebih tinggi, tekanan nambah juga. Walaupun memang beberapa arusnya mungkin berasal dari investor BTC yang udah ada, cuman mereka pengen ganti aja sih modelan investasinya. Ada yang pengen dalam bentuk exposure ETF daripada koin BTC itu sendiri. Entah kenapa kalau mereka milih begitu. Tapi arus masuk besar ini bakal jadi masuk headline berita nih, bakal populer. Terus itu nanti yang akan membawa lebih banyak orang lagi untuk ikutan pesta, untuk ikutan ya udahlah saya tertarik untuk spekulasi ke BTC lewat ETF ini. Produk yang sekarang bisa dipandang lebih legit ya untuk investor yang lebih normis yang mungkin belum percaya kripto tadinya. Cuman sisi sebaliknya pun berlaku. Itu sisi positifnya. Sebaliknya ya kalau ternyata arus masuk di hari pertama mengecewakan, BTC itu bisa koreksi selama hype atau sensasi awalnya itu memudar. Dan BTC juga kebetulan harganya pas peluncuran, pas persetujuan ETF itu ada deket sama level resistance-nya. Nah, kita bakal lihat itu nanti lebih lanjut. Cuman kita buka dulu nih dashboard dari blockworks.com. Kalau ada yang pengen lihat, di blockworks.com itu tinggal garis miring Bitcoin strip ETF, kalian bisa melacak ETF Bitcoin termasuk 11 ETF spot yang baru saja disetujui. Nah, kalau misalkan kita ngeliat di sini itu ada kayak GBTC-nya Grayscale, ada BITO-nya ProShares,
Shares, ada hodlnya VanEck, ada kalau ini kan kalau nggak salah ini yang sama Ether ya, Global X. Nah ada FBTC-nya Fidelity. Ini yang tadi saya sebutin BlackRock yang IB, terus untuk ARK sama 21 Shares itu ARKB namanya, BTCO untuk Invesco, DeFi untuk hashtags. Ini menurut saya kayak aneh sih, kenapa tiketnya DeFi padahal Bitcoin. Kemudian ada mana tadi yang kita lihat lagi ya bawahnya. Nah ini yang paling lucu sih menurut saya, Valkyrie gitu. Terus ada EasyBC, mungkin ini dari kayak Easy PC, kayak murah Easy PC tapi jadi Easy BC karena Bitcoin B, Franklin Templeton. Terus ada hashtags DeFi yang tadi. Oke, kalau misalnya kita lihat ini harganya beda-beda, dan mungkin ada yang orang tanya kalau orang pengen tertarik investasi Bitcoin dengan membeli ETF, apakah mereka bakal cari dari harga yang termurah? Jawabannya tidak. Sama seperti kalau kita mau beli saham, kita nggak cari yang harganya paling murah. Kita mau beli aset kripto, kita nggak cari yang harganya paling murah, karena harga di sini itu mencerminkan nilai atau valuasi aset yang dipegang masing-masing institusi atau penerbitnya ini dibagi sama jumlah share yang mereka terbitkan. Jadi sama aja kayak di kripto, kalau kita ngelihat kan berarti ada yang harga aset kriptonya itu di bawah $1 atau di bawah Rp10.000, itu jelas lebih murah, lebih bagus artinya. Dan kalau ngelihat Bitcoin harganya misalkan udah ratusan juta, terus udah kemahalan dan itu tidak punya potensi kenaikan, tidak seperti itu. Jadi yang dipandang nanti orang yang pengen beli ETF itu bukan price ini. Mereka bakal cari mana yang likuiditasnya terbaik, ramah untuk mereka. Karena kalau beli ETF itu beda sama kita beli BTC langsung, itu ada biaya admin, biaya manajemen, pokoknya yang macam itulah. Mungkin ada yang lebih paham bisa klarifikasi di komentar di bawah. Nah, semua ETF ini udah mulai trading, dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat di beritanya Blockworks sendiri ya, itu kemarin sempat masuk headline karena volume 30 menit pertama nggak ada sejam, 30 menit pertama itu lebih dari $1 miliar volumenya. Dan ini memang jadi minggu yang historis sih, karena ETF ini udah dinanti-nantikan selama lebih dari 10 tahun kan. Dan kapan coba terakhir kali aset itu diciptakan untuk dibuka ke investor institusional secara lebih terbuka kayak gini. Kalau kita ingat kayak ekuitas obligasi itu debutnya pertama kali tahun 1600-an. Komoditas udah balik ribuan tahun yang lalu. Uang kertas udah sampai ke abad 7. Terus kalau real estate ya udah ada lama, cuman baru masuk bentuk modernnya di pergantian abad 19. Jadi di abad 21 ini kita melihat bentuk Bitcoin, aset kripto udah bisa dalam wujud ETF. Itu wajar kalau ada yang sangat membanggakan, karena penting banget untuk industri kita, dan dilihat dari sudut pandang kelas aset lain ya signifikan banget sih untuk perkembangan. Jadi lebih legit, orang jadi lebih bisa memandang ini secara lebih yakin lah, ada pandangan-pandangan dari institusi yang legitnya. Dan sebenarnya ya kalau misalkan kita lihat, yang mau saya sebutin adalah kustodian untuk mayoritas dari penerbit ETF spot Bitcoin ini itu Coinbase, kecuali si VanEck itu makanya Gemini, punyanya Winklevoss bersaudara yang dari drama Facebook dulu. Jadi kustodiannya Coinbase. Nah, yang perlu saya sebutkan di sini adalah sebenarnya untuk Coinbase bisa diuntungkan itu kenapa? Karena seiring waktu makin banyak produk kripto dirilis, institusi itu kan bakal lebih explore lah nanti. Ternyata kripto bisa punya capability seperti ini, kripto punya use case kayak begini. Nah, Coinbase itu saya lihat yang terutama diuntungkan. Setiap institusi keuangan, perusahaan teknologi besar, dan orang-orang retail yang tertarik kripto mungkin akan berhubungan sama Coinbase nantinya sebagai layanan utama mereka. Kalau gitu, kasusnya berarti skenario untuk L2 atau layer 2 di atas Ethereum, Base itu bisa jadi yang utama, yang mainstream bisa dikatakan ya. Mainstream karena saya bisa lihat pergerakan aset kripto yang utama setelah ETF ini disetujui, itu bisa aja dilakukan via sistem internalnya Coinbase. Bermula dari yang awalnya Coinbase itu lahir cuman pengen memudahkan akses ke mata uang internet yang gak jelas, yang kompleks, yang banyak orang gak tahu apa gunanya. Terus kita fast forward gitu kan, udah 10 tahun lebih sekarang, dan dalam 5-10 tahun nanti mungkin ETF spot Bitcoin juga jadi titik penentu sebenarnya Coinbase itu sebagai jalur untuk versi centralized-nya, terpusatnya untuk semua aktivitas aset kripto. Mungkin saya bisa memandang Coinbase di sini yang diuntungkan kayak Visa sama Mastercard dulu ya. Visa Mastercard kan pas tahun 1960-an tuh awalnya cuman bisnis nirlaba loh guys, non profit. Terus sampai bisa segede sekarang terhubung sama merchant di seluruh dunia itu lewat 40 tahun prosesnya mereka. Jauh lebih lama daripada Coinbase yang cuma 10 tahun. Tapi kita bisa lihat itu sebagai salah satu yang utama diuntungkan. Makanya sebenarnya kalau bisa punya akses ke sahamnya Coin itu sebenarnya sangat menggiurkan sih untuk melihat Coinbase di sini. Ya kurang lebih itu sih untuk dashboard untuk melacak ETF Bitcoin. Nah kalau misalkan kalian mau lanjut nih tentang pertanyaan ya, kayak kemana selanjutnya, ETF sudah disetujui. Pagi ini kita kalau ngelihat di pasar tuh ada semangat baru sih. Pas market open sebenarnya bukan paginya kita, paginya Amerika.
pas market open tuh rally BTC lumayan sih, dan malah token meme yang kayak WIF tuh terbang lebih tinggi juga karena kemarin ada whale yang sempat beli banyak. Tapi BTC itu sempat hampir nyentuh $49.000 dan sejak itu harganya memang udah lumayan balik arah. Pertanyaannya, apakah momentum minggu ini cukup kuat untuk mendorong harga BTC itu bisa lebih tinggi, atau kita udah nyentuh istilahnya local top sebelum Bitcoin itu konsolidasi dalam jangka pendek? Nah, kalian kasih pendapat kalian di komentar di bawah, gimana kira-kira. Sebagai pengingat, kita udah bikin episode nih untuk narasi 2024 tentang pasar dan makro. Nah, coba kalau misalkan di sini tuh saya lupa sih di menit keberapa, tapi pokoknya ada bahasan-bahasan tentang pantauan kami dari sinyal tren di 2024 yang sebenarnya kami memandang itu cukup positif. Jadi saya bakal anggap kalau terjadi koreksi Bitcoin dalam jangka pendek itu sebagai peluang untuk serok atau akumulasi yang bagus. Karena kenapa? Yang udah sering kami bahas ya di analisis-analisis on-chain yang sebelumnya, bukan cuma video ini doang, video-video analisis on-chain di akhir tahun lalu, itu adalah BTC belum mengalami koreksi signifikan di tahun 2023. Kita bisa ngeliat chart di sini nih. Koreksi yang sering terjadi selama bull market, oke, bukan koreksi bear market guys, bull market. Kita ngeliat chart harganya ya, di setiap siklus naiknya luar biasa gila-gilaan, tapi tetap terjadi koreksi yang luar biasa, bisa bikin orang takut, panik, dan mengerikan. Bahkan di sini aja kalau misalkan kita ngeliat 50% lebih itu ada kejadiannya. Nah, sejak FTX collapse kita tuh udah up only, dan kalau kita sudah menembus level-level tertentu itu bisa nggak jadi hal yang mengejutkan sih kalau menemukan local top seperti yang udah dibagiin sebelum-sebelumnya. Jadi harga BTC mungkin bisa anggaplah kayak, kalau nggak salah itu saya bikin di video yang waspada, mana ya ini. Nah ini dia, waspada koreksi Bitcoin datang. Ini yang disalahpahamin banget sih sama orang karena dipikir koreksinya itu dalam jangka pendek. Padahal di sini ada titik-titik yang kita bisa pandang sebagai titik overheat, di mana mungkin kalau BTC nyentuh local top itu bisa mengalami koreksi, dan itu bukan koreksi yang menakutkan. Karena itu yang saya sebutin tadi udah terjadi di siklus-siklus sebelumnya ya, dan sejauh ini kita masih minim banget bandingin sama yang koreksinya luar biasa dalam. Sejauh ini kita cuman minim, tapi kenaikannya udah parabolik bisa dibilang. Jadi mungkin kalau misalkan masih ada momentum kuat di minggu ini, Bitcoin tidak menutup kemungkinan bisa sampai $50.000-an sebelum dia menyentuh local topnya. Tapi bisa juga belum nyentuh itu sudah mengalami local top, gak tahu. Makanya kasih pendapat kalian gimana tentang konsolidasi dalam jangka pendek ini harga BTC setelah ETF disetujui. Memang menyakitkan sih kalau ada koreksi, tapi penting untuk kita bisa membentuk fondasi yang lebih kuat biar nanti momentum lebih besar dan lebih tinggi di bull selanjutnya itu asik lah untuk kita bisa nikmati. Kalau ngikut pola yang sama seperti siklus-siklus sebelumnya, itu saya sih keprediksi akan ada periode konsolidasi selama paruh pertama tahun 2024. Jadi itu Q1, Q2, entah kapan kejadiannya, tapi di pandangan saya itu sehat untuk bisa siap kenaikan bull selanjutnya. Kalau misalkan harga terus kemudian kita bisa entah koreksi dulu atau langsung lanjut ke $57.000-an, itu titik yang bisa kita pandang sebagai OTW ke retest ATH baru siklus yang kemarin di $69.000, $70.000. Jadi mungkin di pandangan saya ya, seperti yang saya bagikan di video narasi 2024, mungkin ini tahunnya BTC bisa cetak all-time high baru, tapi lebih ke kayak akhir tahun 2024. Nah, kasih tahu kalau misalkan kalian setuju atau enggak. Cuman kita bisa, kalau kita bahas tentang Ethereum ya sebagai yang terbesar kedua, kemarin tuh waktu persetujuan ETF BTC itu sejalan sama harapan orang-orang pas ngelihat chart harga Ethereum BTC itu kayak local bottomnya ya, seperti yang kita lihat ya. Ini garis yang menunjukkan sentimen terburuknya kemarin gara-gara pas Sol itu lagi euforia banget, lagi pumping banget. Terus orang bilang kayak Ethereum udah jadul, udah kalah Sol yang pemenangnya, Sol bisa nge-kill Ethereum. Sentimen negatif tuh biasanya memang bisa dipandang sebagai potensi untuk local bottomnya tuh harga-harga floornya. Dan ternyata it memang mendapat lebih banyak perhatian pas ETF disetujui karena dia antrean berikutnya. Bitcoin udah dapat, udah disetujui, ETF Ethereum yang berikutnya. Jadi kita udah mulai lihat tanda-tanda awal orang-orang pada rotasi dari BTC ke ETH, ditambah arus dana flow funds yang udah masuk ke Ethereum beberapa minggu terakhir tuh lumayan sih, ada beberapa yang ngirok. Jadi semangat untuk mengakumulasi ETF Ethereum tuh demi mendahului berita-beritanya bisa terjadi mirip sama kejadian BTC minggu-minggu kemarin. Apalagi kalau kondisi likuiditas makro secara global itu tetap baik, menguntungkan, dan orang bisa pede.
Cuman ya kesimpulan pendapatnya kalau yang ada di pendapat saya itu sebenarnya pemicu positif dari produk ETF ini lebih ke timing ya. Bukannya ETF-nya itu nggak bullish, kayak ETF-nya bullish, cuman timingnya itu yang paling mantep. Karena kalau ETF ini disetujui 12 atau 18 bulan sebelumnya, lingkungan makro likuiditas tuh jauh lebih tidak baik kayak sekarang. Dan kalau kita pandangan ke 2024 ini akurat sesuai yang video tadi narasi 2024 tentang pasar makro, sebenarnya ada tambahan dorongan-dorongan likuiditas yang menarik yang bisa kita lihat arus-arus selama tahun ini, dan itu bisa mendorong minat para calon-calon investor yang baru. Dan yang lebih penting tuh dampak positifnya nanti karena udah ada dukungan likuiditas global, itu bakal membuat FOMO lebih tinggi sih ya yang ada di pandangan saya. Tren harga aset kripto yang lebih tinggi itu biasanya yang bakal menarik retail-retail lebih banyak lagi masuk. Bukan berarti retail nggak ada, karena menurut saya saat ini retail juga sudah mulai masuk. Cuman ETF spot jelas merupakan dorongan positif selama jangka panjang. Lucunya itu kita bayanginnya gini, kayak bukan cuman penggemar-penggemar yang nerds yang culun kayak kita aja yang suka dengan kripto, tapi dengan adanya ETF spot Bitcoin ini, contoh kayak nama-nama institusi yang besar tadi, nanti ada sales-salesnya dari kayak BlackRock gitu kan, pada pakai dasi, pada pakai jas, setelan rapi banget ngomongin soal Bitcoin. Itu yang lucunya saya bakal lihat, bukan cuman penggemar aset kripto aja, tapi pasukan-pasukan profesional dengan setelan, jas, dasi memasarkan produk kripto baru mereka. Kami akan terus melaporkan kondisi likuiditas gimana ke depannya dan dampaknya ke pasar kripto sepanjang tahun 2024 ini. Jadi jangan lupa kalian kasih jempol, like kalau suka dan bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe biar ketinggalan video baru dari Rupiah. Dan kalau mau gabung jadi member juga, biasanya kita update tentang komentar pasar ini lebih awal, kayak yang artikel tentang ETF ini udah kita posting kemarin daripada nungguin untuk muncul di YouTube. Oke guys, sekian untuk hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers.